Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Nabila Ramadanti dari kelas 1A dengan NIM 12511170043. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu monograf dan jenis-jenisnya. Monograf adalah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh seorang pakar di bidang tertentu dan membahas suatu topik secara mendalam. Biasanya monograf ditulis oleh satu orang dan isinya mencakup rumusan masalah, metode penelitian, data atau teori yang mendukung, serta kesimpulan dan daftar pustaka. Monograf juga disebut sebagai buku ilmiah yang membahas satu subjek tertentu secara lengkap dan mendalam. Monograf memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, merupakan terbitan tunggal, bukan berseri. Yang kedua, membahas satu topik utama atau beberapa topik yang saling berkaitan. Yang ketiga, biasanya ditulis oleh satu orang ahli. Yang keempat, dalam ilmu perpustakaan, monograf berarti terbitan yang lengkap dalam satu volume atau beberapa volume tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis monograf. Yang pertama adalah buku teks atau textbook. Buku teks adalah buku yang digunakan untuk pembelajaran atau instruksi suatu mata pelajaran. Contohnya seperti buku pengantar ilmu perpustakaan karya Prof. Sulistyo Basuki. Buku ini membantu mahasiswa memahami dasar-dasar ilmu perpustakaan secara sistematis. Yang kedua ada buku referensi. Buku referensi digunakan untuk mencari informasi tertentu, bukan untuk dibaca berurutan. Contohnya adalah KBBI. Yang ketiga ada ensiklopedia. Ensiklopedia berisi kumpulan artikel tentang berbagai bidang ilmu, disusun secara abjad. Contohnya seperti Ensiklopedia Britannica. Buku ini berfungsi sebagai sumber awal untuk mencari informasi umum. Yang keempat ada kamus. Kamus memberikan informasi tentang kata-kata, ejaan, arti, dan penggunaannya. Ada dua jenis kamus. Yang pertama, kamus terjemahan antar bahasa dan kamus bahasa tunggal. Contohnya seperti Oxford Dictionary. Yang kelima, ada buku tahunan dan almanak. Buku tahunan berisi data dan statistik tahunan. Contohnya seperti Who's Who atau buku tahunan Eropa. Biasanya digunakan untuk melihat data penting dari satu tahun tertentu. Yang keenam, ada sumber biografi. Sumber biografi berisi tentang riwayat hidup seseorang, baik dari bahan tertulis maupun wawancara. Contohnya seperti Kamus Biografi Nasional Indonesia. Buku ini mencatat tokoh-tokoh penting beserta perjalanan hidupnya. Yang ketujuh ada direktori. Direktori adalah daftar nama orang atau organisasi yang disusun berdasarkan abjad, berisi alamat dan jabatan. Contohnya seperti Direktori Perguruan Tinggi Indonesia yang memuat daftar universitas dan kontaknya. Yang ke-8 ada buku pegangan atau handbook. Buku pegangan berisi informasi ringkas dan praktis seperti data, prosedur, dan tabel. Contohnya seperti Handbook of Library Science yang membantu pustakawan dalam memahami pedoman kerja. Yang ke-9 ada buku pedoman atau petunjuk manual. Buku ini berisi tentang cara atau langkah-langkah melakukan sesuatu secara jelas. Contohnya seperti pedoman penulisan skripsi dan tesis. Buku ini memandu mahasiswa dalam menyusun karya ilmiah. Yang ke-10 ada tabel. Tabel berisi tentang data ilmiah dalam bentuk angka dan statistik yang disusun rapi. Contohnya seperti tabel konstanta fisika yang memuat nilai-nilai tetap dari berbagai besaran ilmiah. Dan yang terakhir ada terjemahan. Terjemahan adalah hasil penerjemahan dari karya lain baik dari sumber primer maupun sekunder. Contohnya terjemahan dari buku The Origin of Species karya Charles Darwin ke dalam bahasa Indonesia. Jadi monograf itu bentuk karya ilmiah yang penting dalam dunia akademik karena menjadi sarana untuk menyebarkan pengetahuan dari satu bidang ilmu secara mendalam. Dan jenis-jenis monograf juga banyak banget, kayak buku teks, ensiklopedia, tabel, referensi, dan lain-lain. Dan masing-masing memiliki fungsi yang mendukung untuk kegiatan belajar dan juga penelitian. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.